Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نعتز بها من يومنا هذا إلى يوم القيام. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إماما وهدى للأنام. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الذين اهتدوا بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الأحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فيقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. صدق الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: 3 مهلكات و3 منجيات. فالمهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. وأما المنجيات فعدل في الرضا والغضب وقصد في الفقر والغنى وخشية الله في السر والعلن، أو كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين رحمكمullah. Hari ini dalam beberapa penanggalan sudah masuk ke bulan Rajab, tanggal 1 Rajab. Penanggalan lain mengatakan besok baru masuk tanggal 1 Rajab. Yang manapun yang kita ambil penanggalan tersebut, kita sudah memasuki atau diambang pintu bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam Al-Qur'an. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha 4 hurum. Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan sejak diciptakannya langit dan bumi ini bahwa 1 tahun itu ada 12 bulan, dan di antaranya ada 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum atau bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis disebutkan bahwa di antara 4 bulan yang menjadi Ashhurul Hurum tersebut adalah bulan Rajab. Wa fardun, dan 1 yang tersendiri yaitu bulan Rajab, baina Jumada wa baina Sya'ban, di antara bulan Jumadil Akhir dengan bulan Sya'ban, yaitu bulan Rajab ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Dzalikad dinul qayyim." Itulah hitungan yang benar, atau itulah agama Allah yang benar, yang mengatakan bahwa ada 4 bulan di antara 12 bulan itu yang menjadi Ashhurul Hurum atau bulan-bulan yang dihormati di dalam Islam. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka jangan kamu menzalimi dirimu di dalam 4 bulan tersebut. Para ulama, para mufassirin mengatakan bahwa kita dilarang untuk menzalimi diri kita di dalam 4 bulan tersebut. Apa maksudnya? Maksudnya adalah jangan berbuat maksiat sama sekali di dalam 4 bulan tersebut. Di dalam hadis disebutkan bahwa ada 3 bulan yang bergandengan, yaitu bulan Muharram, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. 3 bulan itu termasuk bulan Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 1 bulan Rajab, ya ini bulan yang sedang kita memasuki di dalamnya, itu di dalamnya kata Allah Subhanahu wa taala, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan sekali-kali kamu menzalimi dirimu di dalam 4 bulan tersebut, yaitu dengan berbuat maksiat.
Dan para mufassirin juga menafsirkan bahwa kalau berbuat maksiat begitu dilarang di dalam 4 bulan ini, bukan berarti di dalam bulan-bulan lain kita dibolehkan, tidak, tetap diharamkan. Tapi di bulan 4 bulan ini itu dosanya dilipat gandakan. Dianalogikan dengan tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti di dalam tanah haram, seperti di Makkah Al-Mukarramah, seperti di Madinah Al-Munawwarah. Betapa perbuatan maksiat di 2 tempat tersebut akan dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pahalanya pun dilipat gandakan pada 2 tempat suci tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita tingkatkan ibadah kita di dalam bulan Rajab ini untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meningkatkan solat kita. Jangan sampai di dalam bulan Rajab ini ada yang terlupakan, tertinggalkan, bahkan terlalaikan, mentakhirkan solat saja. Para ulama mengatakan itu sudah sebagai bentuk dari kelalaian kita dalam solat. Oleh karenanya mari kita ramaikan masjid kita di dalam bulan Rajab ini untuk mendapatkan pahala jamaah di dalam bulan Rajab tersebut. Dan kemudian juga kita dorong untuk melakukan puasa di bulan Rajab ini. Walaupun tidak ada hadis yang khusus tentang bulan Rajab atau puasa bulan Rajab yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita mendapatkan di sana ada puasa-puasa sunnah, ada puasa hari Senin, ada puasa hari Kamis, ada puasa 3 hari Ayyamul Bid. Kita masih bisa melakukan puasa-puasa di bulan atau di hari-hari Senin, Kamis dan Ayyam atau hari-hari ke-13, 14, 15 bulan Rajab ini dengan pahala yang berlipat ganda lebih dari pahala di bulan-bulan lainnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, marilah bersama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita. Kita tingkatkan ibadah kita di dalam bulan Rajab ini. Para ulama mereka dalam rangka menyongsong datangnya bulan Ramadan sudah mempersiapkan diri mereka. Bahkan para ulama mengatakan mereka mempersiapkan diri 2 bulan sebelumnya, dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan masuk ke dalam bulan Ramadan. Sebagian ulama mengatakan dalam bulan Rajab itu kita menanam ibadah kita, dan pada bulan Sya'ban kita menyirami ibadah kita, dan pada bulan Ramadan kita mengetam, kita mengambil, kita memanen dari ibadah kita tersebut. Dalam bulan Rajab ini kita banyak disunnahkan untuk memulai ibadah-ibadah yang baik kita. Kita tambahkan solat-solat sunnah kita, kita tambahkan puasa-puasa sunnah kita, kita tambahkan sedekah kita, kita tambahkan bakti kita kepada orang tua kita, dan kita tambahkan kebaikan kita kepada orang-orang di sekitar kita dalam bulan Ramadan, dalam bulan Rajab ini. Pada bulan Sya'ban kita sudah akan terbiasa untuk melakukan itu, maka kita sirami itu, terus kita lanjutkan perbuatan baik di bulan Rajab tersebut, dan pada bulan Ramadan kita sudah sangat terbiasa untuk melakukan kebaikan tersebut, terutama untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, karena dalam 2 bulan itu kita sudah terlatih untuk mengerjakan itu semua, sehingga di bulan Ramadan dengan sangat ringannya, dengan sangat mudahnya kita akan melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 macam pekerjaan yang merusak seseorang itu. Thalathum muhlikat. Ada 3 yang menghancurkan kehidupan seseorang. Yang pertama, syuhun muta'. Syuhun muta' artinya sifat kikir, sifat pelit dalam pribadi seseorang. Kita harus jauhkan sifat kikir tersebut. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُوا بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. Jangan menyangka orang yang pelit mengeluarkan hartanya, menginfakkan hartanya itu di jalan Allah Subhanahu wa taala itu baik buat dirinya. Tidak. Secara sekilas memang itu adalah kita untuk menabung,
Kita tidak mau menginfakkan harta kita karena takut habis ataupun hilang, keluar dari kantong kita. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, bal huwa syarrul lahum. Itu adalah keburukan bagi dia. Karena apa yang kita simpan itu tidak akan lama, hanya berada di dunia saja, bahkan hanya beberapa hari saja, setelah itu akan habis. Tapi justru yang kita infakkan, yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan kekal selama-lamanya, dan itulah yang akan membantu kita di dalam kubur kita dan akan membantu kita di dalam akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jauhkan rasa kikir ini terutama untuk diri kita sendiri. Untuk kita menghidupi diri kita sendiri, mari kita infakkan harta kita tersebut untuk diri kita agar lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita infakkan harta kita tersebut untuk diri kita di dalam maksiat. Sedikit apapun, sekecil apapun, itu sudah menjadi tabzir, menjadi mubazir. Para ulama mengatakan at-tabzir dalam yang haram itu sekecil apapun, walaupun hanya 1 rupiah kita belanjakan di jalan yang tidak baik, maksiat, itu adalah sudah termasuk tabzir. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Kan mubazir itu adalah orang-orang yang temannya para setan. Sedangkan sebaliknya, sebesar apapun, sebanyak apapun yang kita infakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak termasuk dalam tabzir, tidak termasuk dalam mubazir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, hawan muttaba'. Yang akan menghancurkan diri kita adalah hawan muttaba', yaitu hawa nafsu yang selalu dituruti. Hawa nafsu itu adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan maksiat, kecenderungan seseorang untuk menolak hati nuraninya. Itu namanya adalah nafsu atau hawa nafsu. Hawan muttaba' adalah hawa nafsu yang selalu dituruti. Islam tidak menutup hawa nafsu. Islam memberi jalan hawa nafsu, bukan menutup hawa nafsu. Tidak ada hawa nafsu di dalam Islam yang ditutup, tidak ada. Makan, hawa nafsu makan, diberi jalan bagaimana makan yang baik, yang halal, yang thayyib. Minum begitu juga. Bahkan nafsu seksual tidak ditutup di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi diberikan jalan yang baik dengan melalui pernikahan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari kita arahkan hawa nafsu kita itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diberikan petunjuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yang menghancurkan diri seseorang itu adalah bahwa kita i'jabul mar'i bi nafsihi. Artinya seseorang yang sangat membanggakan dirinya. Ujub itu adalah seseorang merasa dirinya paling super. Orang merasa dirinya yang paling pandai, yang paling tahu, yang paling alim, tidak mau bermusyawarah, bahkan merendahkan orang lain, bahkan menghina orang lain. Orang lain dianggap adalah di bawah dia semua. Itu adalah i'jabul mar'i bi nafsi. Ini akan melahirkan takabbur, akan melahirkan kesombongan, yang kesombongan itu akan membawa seseorang ke dalam malapetaka, yaitu jahanam, masuknya seseorang itu ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk sesuatu yang dapat membina, yang dapat membahagiakan di dunia dan akhirat kita. Yang pertama adalah al-adlu fil ghadabi war ridha, bahwa kita berbuat adil, kita berbuat normal dalam keadaan normal ataupun dalam keadaan marah. Biasanya orang kalau sudah marah itu suka kelewatan, bisa lewat kontrol, lepas kontrol, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, bahkan menentukan sesuatu yang tidak sesuai atau tidak baik. Maka Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kita harus al-adlu fil ridha wal ghadab. Kita harus tetap tenang, kita harus tetap adil di dalam keadaan baik ataupun di dalam keadaan kita marah. Dan yang kedua adalah al-qasdu fil faqri wal ghina, yaitu kita selalu berbuat atau melakukan sesuatu yang normal, yang sederhana, yang di tengah-tengah,
baik dalam keadaan fakir ataupun dalam keadaan kaya. Biasanya seseorang itu kalau sudah kaya berfoya-foya, dia tidak lagi memikirkan jalan Allah Subhanahu wa taala, dia sudah lepas kontrol antara halal dan haram. Ini yang sangat dilarang dan sini akan menyebabkan kehancuran seseorang itu. Oleh karenanya kita harus tetap al-qasd, kita harus tetap menjadi adil baik dalam keadaan fakir ataupun dalam keadaan kaya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tabsutha kullal bast fataq'uda maluman mahsura. Kita harus menginfakkan harta kita sesuai dengan jalan Allah Subhanahu wa taala dan jangan berlaku pelit, tapi dalam waktu yang sama kita harus betul-betul iqtisad, kita harus adil di dalam mengeluarkan infak harta tersebut. Dan yang ketiga, al-khasyatu fis sirri wal alan, bahwa kita harus takut selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan dilihat oleh orang lain ataupun dalam keadaan yang tidak dilihat oleh orang lain. Ini adalah ketakwaan yang sempurna. At-taqwa hahuna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa takwa itu adanya di dalam hati. Tidak ada yang bisa melihat, yang tahu hanya diri kita sendiri. Kita harus tetap khasyah, kita harus tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap harus merasakan kita selalu diintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ketika dilihat oleh orang lain ataupun kita dalam keadaan sendirian. Dan inilah yang dapat membawa seseorang itu ke dalam kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akhirnya marilah bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat menjalankan bulan Rajab ini dengan sebaik-baiknya, dengan meningkatkan pahala-pahala kita, meningkatkan amal ibadah kita sebanyak-banyaknya, dan kemudian kita menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan zalim ataupun perbuatan-perbuatan maksiat yang akan membawa kehancuran kepada kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh, ar-rahmatul muhda wan ni'matul musda was sirajul munir. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فيا أيها الإخوة الأحبة أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. أيها الإخوة الأحبة أكثروا من الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله له بها عشرا. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمر بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات
ويا قاضي الحاجات. اللهم دبرنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم دبرنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم دبرنا فإنا لا نحسن التدبير. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. إنك يا مولانا نعم المولى ونعم النصير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بثلاث وينهى عن ثلاث: يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وأقيموا الصلاة.